Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang ketika pernikahan anak bermasalah. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, sebenarnya kalau anak sudah menikah, yang dikatakan lepas dari kita, lalu di keluarga anak kita itu ada masalah, kan orang tua tidak perlu ikut campur sebenarnya Pak Paul. Nah, kenapa timbul masalah kalau ada anak bermasalah pernikahannya, lalu kita sampai sejauh mana boleh ikut campur gitu loh Pak Paul? Jadi memang kita ini harus lebih jelas ya dengan definisi ikut campur sewaktu anak itu sudah dewasa dan sudah mempunyai keluarganya sendiri. Kalau misalkan kita beranggapan karena anak adalah anak, jadi kita itu boleh berbuat apapun, berkata apapun kepada anak setelah anak-anak itu dewasa, apalagi sudah berkeluarga, ya kita keliru. Tapi sebaliknya, kalau kita juga beranggapan bahwa karena sekarang dia sudah dewasa dan sudah mempunyai keluarga sendiri, maka kita sama sekali tidak boleh berkata apapun kepada anak kita, itu pun juga keliru. Karena apa? Makin tua, maka tugas kita pun makin beralih. Dari tugas menjadi orang tua yang memang harus mengatur anak, menegur kesalahan anak dan sebagainya, kita memang beralih menjadi seorang figur yang lebih bersifat seperti pembimbing atau rekan. Jadi yang memang harus mengarahkan anak juga. Nah, pada waktu anak-anak sudah dewasa dan punya keluarga, saya kira tugas membimbing ini tidak pernah lepas. Sebab tugas ini ada pada setiap orang, terutama pada anak-anak Tuhan. Kita dipanggil Tuhan untuk saling juga menuntun, untuk saling membimbing satu sama lain ke jalan Tuhan atau di jalan kebenaran. Tapi bagaimana kita bisa ikut membimbing, ikut mengarahkan anak tanpa mengintervensi kehidupan keluarga mereka gitu Pak Paul? Nah, jadi memang ada beberapa prinsip yang kita mesti ketahui Pak Gunawan supaya kita bisa melakukannya sebaik mungkin dan dalam batas-batas yang sepatutnya. Nah, misalnya ya, yang pertama yang saya mau angkat adalah hal ini. Ya, sampai kapanpun anak tetaplah anak. Dan sebagai anak, ia tetap mempunyai rasa sungkan dan hormat kepada kita. Nah, itu sebabnya ya Pak Gunawan, kita bisa lihat ya, tidak jarang selama kita masih hidup, anak tetap mempertahankan pernikahannya. Namun setelah kita pergi, kalau mereka mempunyai masalah dengan pernikahannya, anak malah memutuskan untuk meninggalkan keluarganya. Nah, ini sering terjadi. Nah, buat saya, fenomena ini memperlihatkan bahwa anak sebetulnya tuh merasa sungkan kepada kita orang tuanya. Itu sebabnya selama kita masih ada, mereka meskipun bermasalah dalam keluarganya, dalam pernikahannya, tetaplah berusaha nggak kemana-mana. Nah, waktu kita udah meninggal dunia, barulah diputuskan, yaitu meninggalkan keluarganya. Nah, bagi saya, ini adalah sebuah celah, sebuah kesempatan ya. Kita harus memanfaatkan celah ini untuk masuk ke dalam hidupnya. Jangan ragu atau sungkan untuk memberi nasihat kepada anak. Sebab mungkin saja pada titik itu tidak ada orang lain yang didengarkannya selain kita. Saya juga cukup banyak bertemu dengan orang yang dalam masalah yang berat, hidup dalam dosa yang dalam, tidak mau untuk mendengarkan siapapun, hamba Tuhan atau temannya atau siapa, tidak mau. Tapi karena sungkan dan hormat pada orang tua, masih mau mendengarkan orang tua. Seenggak-enggaknya waktu orang tua bicara, dia tidak berkata apa-apa, dia diam saja. Mungkin kalau orang lain yang bicara, bukan saja dia mungkin marah, tapi dia bisa mengancam lah dan sebagainya. Nah, jadi kita mesti justru memanfaatkan posisi kita ini. Mungkin ini adalah satu-satunya kesempatan dia bisa mendengar teguran. Dan itu harus keluar dari mulut kita. Ya, kalau dari pihak anak yang meminta kita memberikan nasihat, itu lebih mudah kita masuknya Pak Paul ya. Tetapi kalau anak ini tidak meminta nasihat, padahal kita tahu bahwa dia sedang bermasalah. Nah, ini bagaimana kita bisa mendekati dia gitu Pak Paul? Kita memang harus datang kepada dia dengan prinsip Galatia 6 ayat 2.
yaitu bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Datanglah kepada anak ya dengan sikap ingin membantunya. Jadi kita datang benar-benar tunjukkan ketulusan kita. Kita sebagai orang yang juga nggak sempurna, banyak kesalahan, tapi yang mau saling tolong menanggung beban anak. Jadi bagikanlah misalnya pengalaman hidup kita yang mungkin mirip dengan masalah yang tengah dihadapinya. Ya, jadi ceritalah, saya juga dulu papa pernah begini, mama pernah begitu juga atau apa. Sehingga anak-anak melihat bahwa kita datang itu tulus memang ingin membantunya. Sebab kenapa juga berbagi pergumulan dalam hidup ini akan jauh lebih efektif ketimbang mengkuliahinya. Ya, jadi lebih baiklah kita cerita tentang pengalaman kita dan ini yang kita mau bagikan kepada anak. Jadi sensitiflah dengan kondisi yang dihadapinya. Mungkin ia tengah berada dalam tekanan yang berat, jadi berhati-hatilah sewaktu berbicara dengannya. Jadi meskipunlah dia itu dalam keadaan yang memang salah atau apa, tapi kita ingatlah dia bahwa dia sedang dalam kondisi yang tertekan. Maka waktu berbicara dengannya, ya gunakanlah suara lembut dan sensitiflah dengan kondisinya. Ya, tapi sekarang kan dia tidak sendirian gitu Pak Paul. Dia sudah punya istri yang atau suami yang bagi kita, menantu kita gitu Pak Paul. Nah ini bagaimana Pak Paul menghadapi mereka berdua ini sekarang? Saya kira tetap ya, meskipun itu adalah menantu kita atau apa, tidak ada salahnya memang kita ikut ngomong. Jadi tidak berarti karena anak sudah menikah, maka kita itu sama sekali tidak bisa masuk untuk bisa memberikan teguran kepadanya. Saya kira tetap bisa. Sebab kita dipanggil Tuhan juga untuk saling ya menegur, saling mengingatkan. Jangan sampai kita makin hari makin terlepas dari Tuhan dan hidup dalam dosa. Jadi tidak ada salahnya ya, tetap datang kepada anak untuk memberikan atau menyampaikan teguran itu. Ya, jadi selama kita itu masih hidup sebagai orang tua dan masih punya anak, itu tanggung jawabnya masih tetap melekat gitu Pak Paul ya. Jadi ada anggapan orang yang kalau anaknya sudah menikah itu lepas tanggung jawabnya dari dia gitu. Sebab ini kita harus ingat, ini tanggung jawab kita sebagai orang Kristen terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita memang tidak bisa mengingatkan orang yang ada di ujung dunia ya. Kita bisa mengingatkan tapi orang yang ada di dekat kita. Jadi ini adalah tugas kita. Kalau orang saja atau teman saja misalkan jalan salah, kita diminta Tuhan untuk mengingatkan, apalagi anak sendiri. Ya, itu sebabnya kita mungkin ya ingat di kitab Yeskiel, Tuhan menetapkannya sebagai seorang watchman, seorang yang memang menjadi penjaga atau pengawas, pemberitahu kalau bahaya datang. Jadi Tuhan berkata kepada Yeskiel bahwa aku telah menetapkan engkau yang menjadi pengawas ini. Kalau misalnya bahaya datang, orang berdosa, kamu tidak memberitahukannya, maka dosanya dituntutkan kepada Yeskiel. Jadi Tuhan memang meminta kita untuk menjadi orang yang peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Begitu pedulinya sehingga kita mau untuk ya mengotorkan tangan lah, mengambil risiko lah, memberikan atau menyampaikan teguran. Nah, sudah tentu ya kita harus pertimbangkan kedekatan kita dengan orang-orang itu. Kepada orang-orang yang memang tidak ada hubungan dengan kita, ya kita juga harus bijaksana. Jangan sampai ya orang itu justru malahan tidak bisa menerima teguran ini. Ya, jadi yang penting adalah bagaimana cara kita menegur anak kita atau memberitahukan tentang kesalahannya supaya dia tidak salah mengerti terhadap kita gitu Pak Paul ya. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi misalnya nih ya, kita jangan menggunakan kalimat-kalimat yang menghakimi ya. Tahan kalimat-kalimat yang menghakimi sampai kita sungguh jelas dengan masalahnya. Ya, kadang kita terlalu cepat bereaksi melihat perbuatannya sehingga menjatuhkan vonis terlalu dini. Nah, sudah tentu sikap seperti ini membuatnya makin tidak ingin berkomunikasi dengan kita. Apalagi kalau anak merasa dari dulu itulah kebiasaan kita. Belum apa-apa menyalahkan, belum apa-apa menjatuhkan vonis. Nah, sekarang udah tua, nah kita kebetulan memang menyampaikan teguran yang benar dan ini kali anak kita benar-benar berbuat salah. Tapi karena anak melihat kita ini dari dulu seperti ini, maka anak akhirnya berkata, ya memang papa dari dulu begini kok. Selalu menjatuhkan vonis sebelum tahu duduk masalahnya. Nah, jadi penting sekali untuk kita itu menahan kalimat yang menghakimi.
Di awal-awal kita harus tanya dulu, kenapa sampai terjadi? Apa Papa boleh tahu? Kenapa sampai begini? Coba ceritakan. Saya bukan siapa-siapa. Kami ini orang tuamu sendiri. Ya tolong cerita. Siapa tahu kami bisa membantu. Jadi kita mesti ya memang datang kepada anak seperti itu. Tidak justru menjatuhkan vonis-vonis sebelum tahu duduk masalahnya. Dan itu kadang-kadang membutuhkan waktu yang cukup lama, Pak Paul. Ada anak yang tidak mau langsung memberitahukan hal itu. Ya bahkan tidak ada apa-apa kok, tidak ada apa-apa kok gitu. Tapi kita sendiri sebagai orang tua itu tahu bahwa ada masalah sebenarnya di situ. Dan kadang-kadang anak-anak itu tidak mau memberitahu kita karena pelbagai alasan, Pak Gunawan. Misalnya nih ya, yang pertama dia sendiri udah pusing. Jadi dia sendiri udah pusing, meskipun dia tahu dia salah, dia berdosa, tapi dia udah pusing dah. Dan dia nggak mau lagi memikirkannya. Jadi waktu kita tanya-tanya, ya dia nggak mau membicarakannya karena dia udah pusing. Atau yang kedua adalah kadang-kadang anak tidak mau membicarakannya karena menganggap kita ini yang nggak menolong, malahan menambah ruwet. Nanti kita bereaksi lah, kita bertindak kurang bijaksana lah. Jadi anak berpikir, udah dah, daripada melibatkan papa mama, nanti suasana tambah keruh, udah nggak usah libatkan. Nah, maka di sini diperlukan ya sebuah kepercayaan bahwa si anak melihat bahwa kita ini orang tua yang bijak. Orang tua yang nggak sembarangan ngomong misalnya, yang nggak gampang-gampang cerita, yang nggak gampang-gampang bereaksi. Nah, kalau anak melihat kita adalah orang yang bijak, anak melihat kita adalah orang yang kudus, orang yang saleh, orang yang hidup takut dengan Tuhan. Nah, besar kemungkinan anak memang akan mau bercerita. Tapi, kalau anak tahu dia salah besar, lebih besar kemungkinannya dia tidak mau cerita, Pak Gunawan. Karena dia tahu dia salah kok. Jadi buat apa dia cerita? Jadi memang ya ada beberapa alasan kenapa anak itu enggan bercerita kepada orang tua. Jadi walaupun anak sudah menikah, itu sebenarnya kita perlu terus menjalin hubungan yang cukup bagus dengan anak supaya kalau ada apa-apa seperti ini kita bisa lebih mudah berkomunikasi, Pak Bos. Betul sekali, dan ini juga berdasarkan pengalaman dari yang saya tahu, berapa kali ya terjadi seperti ini, Pak Gunawan. Gara-gara hubungan orang tua dan anak serta menantu baik, waktu misalnya si anak itu tuh mulai menunjukkan masalah lah, sering pulang malam, tidak mau pulang lebih pagi, apalah. Nah, menantu kita terus bicara dengan kita. Nah, karena bicara jadi kita tahu kita masih bisa dekati anak, beri dia peringatan atau ajak dia untuk kembali lagi, bereskan rumah tangganya. Dan anak akhirnya karena sungkan kepada kita, jadi ya terpaksa ikuti nasihat kita. Tapi gara-gara itu, si anak jadi pulang lebih pagi dan lebih termotivasi untuk memberesi hubungan dengan pasangannya. Jadi sekali lagi kehadiran orang tua yang bijaksana ya, seringkali justru dapat mencegah memburuknya masalah anak atau problem dalam keluarganya. Ya, dan sebaliknya kalau orang tua tidak tanggap akan hal itu, masalah yang ada di dalam keluarga anak itu makin lama makin buruk dan kita hanya terkejut melihat akhirnya gitu, Pak Bos. Betul, atau kitanya sendiri kurang bijaksana ya, sehingga akhirnya malah memperumit atau memperkeruh masalah anak. Itu juga bisa. Ya, mungkin ada hal lain, Pak Bos, yang harus kita perhatikan. Begini, Pak Gunawan ya, misalnya anak itu berada di pihak yang salah dah. Memang jelas lah dia berbuat salah, dia berdosa. Nah, kita jangan sampai ragu untuk mengatakannya demikian. Ya meskipun kita mesti berhati-hati, jangan cepat-cepat menghakimi. Tapi kalau kita memang tahu duduk masalahnya, jangan jelas, kita nggak sembarangan. Nah, jangan ragu untuk mengatakan kepada anak kita, kamu sekarang hidup dalam dosa. Kamu harus takut Tuhan. Karena kalau kamu tidak takut Tuhan dan terus berdosa, maka suatu hari kelak akan datang hukuman Tuhan atasmu. Jadi kita tetap harus mengatakannya. Seperti itu. Jangan sampai kita malah membela-bela anak yang salah. Sebab ingat ini ya, tugas kita adalah membela kebenaran, bukan membela keturunan. Ya, sewaktu menantu melihat bahwa kita ini berdiri di atas kebenaran, ia pun makin percaya kepada kita. Jadi kita harus menyatakan dengan jelas kepada keduanya ya, anak dan menantu, bahwa kita hanya ingin berdiri di atas kebenaran.
Kita tidak berniat memihak pada siapapun kecuali kebenaran itu sendiri. Nah, hal ini penting dilihat mereka, sebab pada umumnya masing-masing akan cepat menuduh bahwa kita berat sebelah. Ada anak yang menuduh kita kok lebih bela menantu. Ada menantu yang menuduh kita kok bela anak. Nah, jadi dua-dua mesti melihat kita orang saleh. Kita orang yang hidup takut Tuhan dan mendahulukan kebenaran di atas segalanya. Maka kalau orang menantu atau anak dua-dua percaya bahwa kita seperti itu, kita orang yang berintegritas, maka mereka pun juga akan lebih tanggap. Jadi ini nanti menolong kita untuk bisa masuk dan membereskan masalahnya. Sebaliknya kalau anak atau menantu sudah mempunyai prasangka, kita ini orang yang memang dari dulu itu nggak berdiri atas kebenaran, hanya ya bela siapa yang mau dibela lah atau apa berdasarkan kepentingan pribadi. Wah, kita coba-coba ikut ngomong, tambah runyam memang. Mereka tambah marah, tambah tidak terima karena merasa ya kita ini memang dari awalnya subjektif, hanya membela kepentingan sepihak. Tapi kan sejak awal itu dari pihak menantu itu biasanya Pak Poda sudah ada prasangka dulu. Tentu orang tua akan membela anaknya daripada membela si menantu ini. Karena kan ini anaknya darah dagingnya gitu Pak Pola. Sedang si menantu kan baru dikenal ketika sudah dewasa gitu. Jadi sekalipun kita mencoba untuk berdiri di atas kebenaran itu tadi, tanggapannya lain Pak Pola antara anak dan menantu gitu Pak Pola. Nah ini bisa dikurangi ya. Kalau sejak awal mereka menikah, anak itu dan menantu melihat kita ini nih berusaha keras hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kita itu tuh dikenal oleh mereka sebagai memang orang yang benar. Orang yang tidak memihak dengan mudah. Pokoknya kalau orang menyenangkan kita, udahlah kita belain. Nah, kalau di masa lampau kita sudah mempunyai track record yang bersih seperti itu di hadapan anak dan menantu, biasanya waktu timbul masalah di antara mereka, ya kemungkinannya mereka itu berpikir, wah papa mama kok bela anak atau apa, lebih kecil. Meskipun mungkin saja ada awalnya, karena mereka berpikir ya bagaimanapun ya anak pasti dibela oleh orang tuanya. Namun kalau kita sudah dari awal menunjukkan kita bukan orang seperti itu, saya kira kemungkinan itu bisa diperkecil. Ya, atau kita hanya berbicara kepada si anak kita sendiri Pak Pol, daripada kita bicara dengan menantu yang kemungkinan bisa disalahpahami seperti itu. Nah, kalau memang kebetulan anak kita itu tuh yang memang terbuka untuk ngomong, ya sudah tentu kita akan ngomong dengan anak kita, itu prioritas kita yang pertama, itu betul. Namun misalnya nih ya, dalam kasus di mana anak kita itu tuh berbuat salah sehingga menantu kita menjadi korban, kita mesti ya memang berinisiatif datang kepada menantu kita dan berkata bahwa ya kami ini sedih melihat ini semua, kami ini tahu anak kami yang salah dan kami akan terus mendukung kamu, kami tidak akan meninggalkan kamu, dan ada apa-apa tolong beritahukan kami. Misalnya anak marah, kok papa mama datang kepada misalnya istrinya kok ngomong-ngomong kayak begitu, dan kita jangan sampai takut. Meskipun anak marah, itu tidak berarti kita harus seperti keong yang langsung masuk ke dalam kerangnya dan ketakutan. Enggak, justru kita harus katakan, kami tahu kamu salah. Dan karena kami tahu kamu salah, kami tidak malu mengakui kamu salah. Dan sekarang kami harus beritahukan kepada kamu, kamu itu salah dan kamu harus berubah. Jadi kita nggak mundur, kita mau tegas kepada anak. Sebab kenapa? Pentingnya dalam kondisi seperti ini kita tegas. Kalau anak marah-marah kepada kita dan kita ketakutan, udah dah tercipta sebuah pola di mana si anak akan terus berbuat hal-hal yang salah dan dia tahu orang tua nggak akan berani ngomong apa-apa, dan ini akan malahan justru kan menimbulkan masalah juga dalam hubungan kita sebagai orang tua dengan menantu kita. Karena menantu kita akan berpikir, lihat tuh papa mama, baru ditegur, dimarahi sedikit oleh anak, takut, diam, nggak berani apa-apa. Nah nanti muncul pemikiran lain, ya begitulah memang orang tua selalu bela anak, atau yang lebih buruk lagi, ya memang masih diongkosi sama anak, mana berani ngomong, dan sebagainya. Nah maka kita mesti berani tegas,
Kita tahu anak salah, kita jangan ragu untuk mengatakan kamu salah. Ya. Bagaimana dengan hal kalau anak kita itu berbuat dosa gitu Pak Paul? Nah Pak Gunawan, kalau jelas anak kita yang berbuat dosa, kita harus memberinya peringatan yang keras. Kita harus mengingatkannya akan konsekuensi perbuatannya di hadapan Tuhan. Ya, kendati kita tetap memelihara jalur komunikasi dengannya, kita harus sering-sering memberinya teguran. Jangan sampai anak memperoleh kesan bahwa kita telah menerima dan bahkan melupakan perbuatannya. Oh tidak, ya, kita justru harus menyampaikan kepadanya dengan jelas bahwa selama dia hidup dalam dosa, relasi dengan kita orang tuanya juga akan terus terganggu dan tegang. Ya, kita nggak putuskan hubungan dengannya, kita tetap menjalin hubungan dengannya, tapi nggak akan sama dan akan tegang dan akan terganggu. Ya, Tuhan meminta kita menjadi wakil Tuhan di dunia kepada siapapun, ya, termasuk kepada anak. Jadi kita harus memberi sikap jelas bahwa dosa itu merusak relasi, baik relasi dengan Tuhan maupun relasi dengan sesama. Tidak ada dosa yang tidak merusak relasi. Pasti merusak relasi. Nah maka kita juga harus jelaskan kepada anak. Dosa yang kamu perbuat telah merusak relasi bukan saja dengan Tuhan, tapi juga dengan kami sebagai orang tua. Ya, dosa misalnya anak kita berzinah gitu ya Pak Wal dengan orang lain ini. Nah, ini kan menyangkut hubungan keluarga mereka gitu, antara suami istri gitu Pak Wal ya. Nah, bagaimana kita bisa menegur langsung anak kita ini yang kita jelas-jelas tahu sudah melakukan perbuatan dosa perzinahan gitu Pak Boleh. Kalau istrinya sendiri tidak mempermasalahkan hal itu gitu. Nah meskipun misalnya istrinya diam karena takut atau apa gitu, tetap itu tidak seharusnya mempengaruhi respons tanggung jawab kita. Kita tahu ini anak salah, jadi kita tetap harus menyampaikan kepadanya, kamu sedang hidup dalam perzinahan dan Tuhan akan membuat perhitungan dengan kamu kalau kamu tidak bertobat. Kalau kamu tidak memutuskan relasi ini, maka suatu hari kelak hukuman Tuhan akan jatuh atas kamu. Kami orang tua sayang kamu. Kamu tidak mau nanti hukuman Tuhan jatuh atas kamu. Maka kami hanya bisa mengingatkan, takut Tuhan. Takut Tuhan ya. Ingat Tuhan, jangan berbuat sembarangan. Kalau ada masalah dengan istri atau dengan suamimu, bereskan. Apa yang bisa kami lakukan, kami mau bantu. Tapi jangan membereskan masalah dengan membuat masalah baru di luar. Ya, jadi memang menegur dosa ini lebih sulit gitu Pak Bol ya, terhadap anak-anak kita daripada kesalahan-kesalahan sosial atau kesalahan-kesalahan yang rutin dilakukan gitu. Tetapi kalau sudah menyangkut dosa itu memang kadang-kadang kita harus tegas gitu Pak Bol dengan anak kita ini. Pak Gunawan, saya ini merasa beruntung dibesarkan atau mengenal seorang kakek yang ini ya, yang hidup sangat takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Maka saya melihat bahwa karena kakek saya hidup benar di hadapan Tuhan, maka efeknya itu tuh sangat berkepanjangan, ya, bahwa kami pun meskipun hanya cucu, kami itu tuh jadinya belajar apa itu hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Kenapa? Sebab kakek saya orang yang tegas, orang yang berani menegur. Dia tidak sungkan-sungkan kalau memang dia tahu ini adalah dosa atau apa, dia akan mengambil sikap yang sangat tegas sekali. Dan ternyata ya ini menurun. Ini menjadi berkat buat bahkan kami cucu-cucunya. Ya, jadi keteladanan orang tua itu yang dilihat oleh anak ini akan membuat kita lebih mudah atau kita malah sulit untuk berhubungan dengan anak, berkomunikasi dengan anak di dalam hal menegur dosa ini berarti Pak Paul. Betul sekali. Jadi memang kalau anak-anak melihat ya bahwa kita itu telah menjadi suri tauladan yang baik, menjadi orang tua yang takut Tuhan, mereka pun akan lebih sungkan melawan kita waktu kita menegurnya, karena dia tidak punya alasan untuk bisa membalas atau menghantam kita kembali. Karena dia tahu kok kita berusaha hidup takut Tuhan. Jadi biarlah ini menjadi justru ya tanda pengenal kita sebagai
orang-orang Kristen. Sehingga waktu nanti diperlukan suatu sikap yang lebih tegas kepada anak karena dia hidup dalam dosa, kita bisa melakukannya. Ya, Pak Paul, kesimpulan apa yang ingin Pak Paul sampaikan, atau mungkin ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan sehubungan dengan perbincangan kita ini, Pak Paul? Di Matius 10 ayat 35 hingga 37, firman Tuhan berkata, "Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku." Nah, firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini memberi kita sebuah kejelasan, Pak Gunawan. Prioritas harus tetap sama, yaitu Tuhan di atas segalanya, kebenarannya di atas segalanya, dan relasi orang tua anak harus tunduk pada relasi Tuhan dan kita. Maka kepada anak, ya, pada usia berapapun, kita harus mengkomunikasikan baik kasih Allah dan penerimaannya, tapi juga keadilan dan kekudusan Allah secara berimbang. Ya, perkataan Tuhan Yesus ini justru seringkali disalah tafsirkan, Pak Paul, seolah-olah kekristenan itu memisahkan anak dengan orang tuanya gitu. Jadi anak tidak lagi perlu memberikan hormat yang cukup kepada orang tuanya, karena memang Tuhan Yesus datang untuk memisahkan itu gitu. Nah, memang konteksnya bukan itu, ya, sebab kita tahu dalam banyak bagian-bagian firman Tuhan yang lain justru Tuhan menekankan kita mesti menghormati orang tua kita. Namun, ya, dalam hal hidup untuk Tuhan, dalam hal menegakkan kebenaran, dalam hal hidup jauh dari dosa, kita mesti mengutamakan Tuhan di atas keluarga kita sendiri. Itulah kira-kira maksud dari firman Tuhan ini. Bahwa itu harus membawa pemisahan antara orang tua dan anak, itu suatu konsekuensi yang harus dijalani, Pak Paul, ya. Betul sekali. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang ketika pernikahan anak bermasalah. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat